Jadi misalnya begini ya, ide-ide anak-anak muda kadang-kadang mungkin bertabrakan atau tidak cocok dengan orang tua ya. Menurut saya sih sebenarnya itu wajar karena kan hidup di era yang berbeda dan pengalaman hidup yang berbeda juga ya. Jadi sehingga mungkin antara orang tua dan anak itu punya beda pandangan. Nah sebenarnya itu menurut saya nggak terlalu sulit juga cara kita menyelesaikan. Yang penting kan ada komunikasi ya. Kalau kita komunikasi intens ya kan. Dan kadang-kadang kan orang tua itu hanya butuh untuk dibuktikan. Iya, Jadi, betul. ya kadang-kadang kita anak-anak muda mungkin berpikir oh saya punya ide begini. Orang tua kan mungkin melihatnya apa itu bisa jalan, risikonya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu dua hal yang bisa menurut saya dikombinasikan. Nah sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan orang tua dan bikin komitmen, menurut saya itu bagus sekali. Jadi misalnya contoh, misalnya kayak Faris misalnya punya satu ide ya, saya mau bikin begini ya kan. Ya kita kan orang yang terpelajar, artinya sudah pernah sekolah kuliah ya. Ya sebenarnya kan bisa bikin proposal. Nah bikin proposal sederhana bahwa ini bisnis akan dijalankan seperti ini dengan modal sekian, potensi untungnya begini, pengembangan begini, resiko gini. Coba kita diskusikan ke orang tua, presentasikan. Nah kadang-kadang kan kita selama ini banyak anak-anak muda dia punya keinginan bahkan tidak pernah dikomunikasikan, dia hanya pendam sendiri dan harus merasa kok orang tua saya nggak dukung, nggak pernah diomongin gitu kan, atau diomonginnya cuma sekilas-sekilas gitu kan sambil lewat, jadi orang tuanya mungkin juga lagi nggak konsentrasi kan. Coba cari waktu yang benar-benar diskusi ya kan. Nah, saya ini punya konsep begini ya, kalaupun mungkin di awal orang tua kita belum setuju kan, namanya negosiasi bisa berulang-ulang. Jadi jangan juga putus asa. Anak muda tidak boleh putus asa kan. Jadi kalau satu kali belum tembus ya coba 2 kali, 3 kali. Cuma saran saya kepada anak-anak milenial itu matangkan konsep ya. Jadi jangan hit and run. Kadang-kadang kita hanya semangat di awal. Oh, mau begini, mau begitu. Nah, tapi ingat loh ya, bisnis itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kan tantangannya luar biasa di lapangan nanti. Nah, Ya. butuh proses gitu kan. Pasti butuh proses. Ya, jangan sampai kita di awal menggebu-gebu, oh, saya akan begini. Begitu di lapangan jeder, ketemu masalah kita langsung mundur kayak. Nanti kan orang tuanya bilang, nah itu kan gue bilang juga apa gitu kan. Jadi akhirnya kan merusak citra diri kita. Ya. Jadi memang kalau kita punya konsep bisnis, dan saya berprinsip lebih baik tes ukur. Jadi jangan langsung kita misalnya contoh ya, misalnya kayak Faris, oh saya mau buka usaha begini, modal 5 miliar misalnya atau 2 miliar, ya jangan begitu. Lebih baik uji coba dari bisnis yang kecil gitu ya, yang bertahap lah. Ya kecuali memang kita yakin betul dengan itu dan ada investor atau kita udah ukur resiko, ya itu lain bab ya. Tapi saya kira mulailah dari step by step ya, dari dasar. Artinya resikonya terkendali ya. Kalaupun dalam tanda kutip ya kita siap untuk rugi lah. Kalaupun ini bisnis nggak jalan, ruginya cuma segini. Jadi kita tidak membebani orang tua juga, tidak membuat kita punya hutang dan lain sebagainya. Itu perlu dipikirkan. Makanya pilihan bisnis anak milenial itu juga harus tepat. Nah, supaya kita tidak jatuh di suatu risiko atau kondisi yang jelek ya. Yang paling gampang adalah kan kita berkonsultasi dengan orang yang pernah terjun di bidang itu atau punya pengalaman dan ilmu di bidang itu. Jadi menghindarkan kita terjatuh. Misalnya contoh gini, Faris mau bisnis kuliner, kan sudah banyak contoh orang bisnis kuliner. Ya, jadi cari mentor, cari orang yang bisa memberi kita input gimana suksesnya, apa bahayanya, dan apa faktor penyebab kegagalannya. Jadi kita tak perlu harus trial and error, mengalami kegagalan yang parah gitu kan, baru kita kemudian belajar. Jadi kan dengan kita itu memotong itu yang harusnya kita mengalami proses gagal, akhirnya nggak jadi karena kita sudah diarahkan dan diberi masukannya oleh mentor kita. Gitu kira-kira Pak Aris. Jadi ketika ada prosesnya mulai berjalan nih Pak Iman, kemudian langsung dipatahkan sama orang tuanya misalnya gitu, bagaimana solusinya Pak Iman? Ya menurut saya sih sebetulnya kan harusnya kan sebelum jalan sudah ada Komunikasi, diskusi ya. Tapi kalau sudah jalan ya harus dijalanin terus. Menurut saya justru itu kesempatan kita untuk membuktikan. Artinya gini loh, apalagi itu bukan sesuatu bisnis yang berbahaya ya. Berbahaya itu begini, misalnya bisnis itu bisa membuat kita rugi banyak miliaran atau membuat kita punya hutang. Nah, itu mungkin
ada baiknya kita dengarkan orang tua kita. Tapi kalau ya cuma bisnis, ya paling mentok ruginya cuma sekian juta atau 10 juta, jalanin aja. Ya orang tua kita bilang begini ya kita negosiasi. Ya bahasanya tadi bikin komitmen dong. Kasih saya waktu 3 bulan misalnya, saya akan buktikan. Atau saya kasih waktu saya 6 bulan atau setahun, kalau ini nggak jalan saya akan stop. Gitu. Anak muda juga punya prinsip, tapi ya tentu komunikasinya dengan baik. Karena kalau orang tua itu dia hanya butuh diyakinkan, dia butuh melihat. Kecuali belum jalan. Kalau belum jalan ya saya bilang tadi kan hanya diskusi dialog ya, bikin proposal gitu. Ini saya mau jalanin gini. Ya kalau orang tua kita mendukung ya kita usahakan untuk minta persetujuan ya dengan berulang-ulang. Kalau udah jalan ya berarti jangan dihentikan, rugi dong. Kita udah mulai kok ya kan. Nah kalau menurut saya jalanin aja nggak apa-apa. Ya tetap dengan cara yang baik ya kita dialog dengan orang tua. Ya tapi usahakan bagi waktu juga kan. Mungkin kekhawatiran orang tua kan rugi atau mungkin terbengkalai apa yang harusnya kita bisa bantu. Nah ini kan bicara manajemen waktu gitu. Oke, itu sih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama ya. Ya waktu kita memang mohon maaf agak terbatas ya. Saya abis ini juga masih ada presentasi online Zoom meeting. Nanti kapan waktu kita lanjutin lagi ya. Cari waktu tema apa kita bisa diskusi sharing lagi. Atau buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang produknya Pak Iman, bisa dicek di mana Pak Iman? Ya bisa. Nanti untuk sementara bisa lewat WA dulu ya ke 0812 19143732 atau Anda bisa cek di web semglobal.co.id semglobal.co.id ya. Instagramnya ada Pak Iman? Instagramnya ada hampir sama namanya. Ada Instagram, ada Telegram, ada nanti saya share ya. Tapi di WA tadi bisa atau di web itu ada semua lengkap. Ada Facebooknya, ada Instagramnya. Di web ada apa? Ada di web itu. Jadi semglobal.co.id SEM ya. Oke, terima kasih sama-sama Faris. Sampai ketemu lagi nanti di kesempatan berikutnya. Iya. Ya.